kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan kali ini udah pertemuan kedua ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya itu yaitu tentang sejarah dan ciri-ciri virus. Sekarang kita akan lanjutkan ke materi struktur, replikasi, dan peranan dari virus itu sendiri. Nah, sebelum memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketuanya di sini? Anggun, Bu. Saya, Bu. Baik, Anggun silakan pimpin doanya terlebih dahulu agar materi atau pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat berkah dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ketua. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih kepada Ketua yang sudah memimpin doanya. Nah, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan modul di WA masing-masing ya. Tolong dilihat dulu sembari Ibu mengambil absen Ananda semua. Baik, Bu. Oke, dengarkan baik-baik ya, absennya akan Ibu ambil satu-satu. Anggun Rahitla Putri. Hadir, Bu. Azizah Mutmainah. Hadir, Bu. Oke. Dila Wirmaningsih. Hadir. Nabila Azahra. Hadir, Bu. Rizka Messi Evis Putri. Hadir, Bu. Resti Yulia. Hadir, Bu. Bagus, hadir semua ya hari ini. Hari ini kita akan belajar 3 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada struktur, bentuk dan ukuran virus, kemudian perkembangan virus dan peranan virus. Yang sebelumnya kita sudah belajar pula tentang ciri-ciri virus. Tolong dibaca dulu ya modulnya sembari Ibu membuat gambar di depan. Baik, Bu. Ini dikumpulin Kak, itu di situ video. Nama itu udah. Ya, itu dulu dia. Mana kita? Baik, perhatikan ke depan ya. Ini merupakan gambar dari struktur virus. Nah, ini ada bagi-bagiannya yang belum Ibu isi. Jadi, Ibu minta pada Ananda semuanya untuk mengisi di depan bagi-bagiannya. Oke, satu-satu per orang ya. Baik, Bu. Baik, kita silakan siapa yang mengisi. Aku. Bu. Saya Umi harus ditulis di sini. Terus ditulis namanya. Orang mau maju loh, Bu. Aku bikin. Ya, pantas saya nggak lihat. Kasih Nabila. Selanjutnya. Ya, nanti yang maju ke depan ini akan dapat nilai plus ya. Dapat 100. Isi banyak aja. Ini masih banyak. Selanjutnya. Kurang kelihatan sih gambarnya. Selanjutnya. Di banyak kan banyak sih yang di bawah. Tulis dah. Lebih dari dua juga gak apa-apa ya dibuatnya.
pertama. Sekarang kita lihat dari pertama dulu. Itu ada kepala. Bagian kepala ini terdiri dari absid, asam nukleat, di mana asam nukleat itu terdiri dari DNA. Nah, kepala itu merupakan bagian yang berisi asam nukleat yang diselubungi oleh yang ini namanya absid. Kemudian ada yang namanya leher. Ini leher dari penghubung antara kepala dan ekornya. Kemudian ada yang ini dinamakan jarum penusuk, dan yang ini bagian dari lempeng dasarnya tempat menempelnya leher tadi untuk menghubungkan leher dengan ekornya. Kemudian ada jarum penusuk ini untuk jadi virus itu tidak termasuk ke dalam aseluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya. Nah, partikel virus yang lengkap itu disebut dengan virion. Secara umum, struktur virus itu diawali oleh bakteriofag yang berbentuk seperti T yang terlihat pada seperti gambar di depan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Ini kan seperti T. Kalau kita bikin kayak gambar T kan kayak T gitu. Ngerti? Ini yang gimana? Bu, iya Bu. Paham? Paham, Bu. Oke. Masih ada yang nggak paham atau masih kurang dipahami? Sudah paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Oke, sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke bentuk virus. Nah, bentuk virus itu terdiri atas bermacam-macam ya. Ada seperti bulat, itu seperti batang. Kemudian ada berbentuk filamen yang bentuk seperti benang-benang itu. Kemudian ada polihedral dan ada seperti huruf T yang seperti di gambar di depan. Kalau bentuk batang itu misalnya pada TMV atau tobacco mosaic virus, itu tuh salah satu penyakit virus yang menyebabkan penyakit pada tumbuhan tembakau. Kemudian ada batang itu yang dimana batang tersebut dengan ujung oval seperti peluru, misalnya rhabdovirus. Kemudian bentuknya itu bulat, itu pada virus HIV. Kemudian bentuknya itu seperti filamen, itu benang, itu seperti yang terdapat pada virus Ebola. Kemudian polihedral itu seperti adenovirus ya. Dan yang terakhir itu seperti huruf T, di mana terdapat pada penyakit pada virus bakteri yang menyerang Escherichia coli. Bentuk virus itu ada di modul, coba Ananda perhatikan, terus pahami. Kemudian nanti Ibu akan coba tanyakan kembali pada Ananda semuanya. Coba pahami dulu modulnya yang bagian bentuk-bentuk virus itu sama strukturnya biar lebih paham. Oke, baik-baik, Bu. Coba ya Ibu akan melihat yang memeriksa. Coba lihat bentuk-bentuk virusnya. Perhatikan gambarnya, kan ada gambar itu. Testing. Ya, Bu. Yang ini, Bu. Iya, coba diperhatikan baik-baik biar lebih paham. Baik, Bu. Zaza. Ya, Bu. Kenapa ini Apa nih yang dibuka? Ada buka virus kan? Ini virus, Bu. Jangan buka yang lain ya. Berapa, Bu? Nggak ngerti materinya. Paham, Bu. Bisa? Udah dilihat? Ada Bu. Ini virus apa nih? Human immunodification Virus Bu. Oh iya. Anggun. Ini dibuka. Ada Bu. Bisa. ada, Bu. Coba sebutkan bentuknya batang yang mana? Batang TMF ini, tobacco mosaic virus. Lalu sebentar ya. Baik, Bu. Saya dari berbual mendadak sebentar. Baik, sudah dipahami bentuk-bentuk virusnya dan struktur? Nah, kalau gitu Ibu ingin bertanya satu-satu kepada Anda semua. Tolong dengarkan ya.
tinggal Ibu akan bertanya karena Ananda semuanya sudah memahaminya, maka Ibu akan bertanya kepada Ananda. Coba sebutkan virus yang berbentuk batang. Saya Bu, Anggun? misalnya KMV atau tobacco mosaic virus. Ya, betul ya Anggun yang disampaikan Anggun. Bu. Kemudian coba Dila, Ibu. coba sebutkan virus yang berbentuk huruf T. Bakteri Escherichia coli. Zaza, Ya Bu. coba sebutkan struktur dari virus. Jadi virus itu tadi di atas kepala, ada kapsid, ada ekornya, kemudian ada serabut ekornya, ada DNA-nya, gitu Bu. Resti, coba sebutkan virus yang berbentuk Ebola. Berbentuk apa? Virus yang berbentuk Ebola itu disebut dengan bentuknya seperti apa? Filamen Bu. Oke, sekian dulu. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang replikasi virus. Replikasi virus itu merupakan proses perkembangbiakan dari virus, di mana perkembangbiakan ini terdiri atas dua tahap, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Daur litik ini terjadi jika pertahanan sel inang lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus. Virus yang mampu bereproduksi dengan daur litik ini disebut dengan virus virulen. Nah, sedang pada daur litik ini sel inang akan pecah dan mati serta akan terbentuk virion-virion baru. Seluruh tahapan daur litik itu berlangsung dengan cepat. Tahapan-tahapannya itu terdiri atas absorpsi, penetrasi, sintesis, replikasi, pematangan, serta lisis. Kemudian itu ada tahapan lisogenik. Nah, daur lisogenik ini terjadi jika pertahanan sel inangnya itu lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus. Sel inang pada daur ini tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Pada daur lisogenik ini, replikasi genom virus tidak menghancurkan sel inangnya. Coba lihat pada gambar itu halaman 18 pada modulnya itu ada tahapan replikasi virus itu secara litik dan lisogenik. Coba dipahami sebentar proses dari replikasi virus tersebut. Masukin ke ini. Jadi masih yang kecil-kecil itu, yang kayak garis-garis ini tuh asam nukleat. Oh, keluar dia. Kan ini tahap penetrasi asam nukleat masuk ke dalam sel inang. Masuk, baru dia membelah, Tahap terbentuk, sintesisnya. baru keluar. Simpan atasnya apa nih? Ini keterangan yang mana nih? Ini keterangan lisogenik. Oh, pas tahap ini sama dia ya, pas tahap 3 Sama sama ya, semua. tahap 3. Artinya ke ibu untuk Tahap sintesis dan replikasi. Baik, apakah sudah dipahami dari replikasi virus tersebut? Sudah dipahami? paham Bu. Oke, kalau udah kita lanjut aja ya karena waktunya terbatas. Jadi kita lanjut ke peranan virus dalam kehidupan. Nah, ada tujuannya itu ada 4: memahami manfaat dan tujuan pembiakan virus, memahami tentang peranan virus dalam kehidupan manusia, memahami tentang penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya, serta memahami tentang pencegahan dan pengobatan infeksi dari virus. Karena di sini semua bahan bacaan, jadi Ibu ingin Ananda membacanya dengan keras, satu persatu orang
Oke, dimulai saja dari Gila. Coba dibaca bagian yang manfaat virus. Coba dibaca dengan keras manfaat virusnya agar teman-temannya bisa mendengarkan dengan baik. Baik Bu. Manfaat virus, pembuatan vaksin protein. Selubung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh untuk melawan suatu penyakit. Kemudian digunakan dalam pembuatan rekayasa genetika, misalnya untuk terapi gen. Yang C, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri, jamur, atau protozoa yang bersifat patogen. Selanjutnya, pembuatan perangkat elektronik. Lalu pemberantasan hama tanaman, misalnya bakulovirus yang digunakan untuk biopestisida, ini tidak mencemari lingkungan. Produksi interferon, yaitu sejenis senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam sel induk. Yang terakhir, pembuatan hormon insulin, yaitu dengan mencangkokkan virus penyebab kanker pada gen-gen penghasil insulin dalam tubuh bakteri. Akibatnya, bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Sudah, Bu? Sudah? Baiklah, yang selanjutnya itu tujuan dari pembiakan virus adalah yang pertama adalah untuk pembuatan vaksin dan mengetahui ciri-ciri fisik dan kimiawi struktur tubuh virus. Selanjutnya ada untuk mengetahui cara penyebaran virus, untuk mengetahui masa inkubasi virus serta cara reproduksinya, untuk mempelajari perilaku dan cara virus menginfeksi tubuh inang. Selanjutnya penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus dan penularannya itu, yang pertama itu ada pada manusia, yaitu cacar variola yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus variola. Gejala-gejala penyakit ini adalah masa inkubasi 12 hari. Selama 1-5 hari tubuh demam dan lesu. Kemudian muncul vesikula pada kulit serta pustula yang membentuk kerak. Yang kedua ada cacar air varicella. Cacar air varicella adalah penyakit yang disebabkan oleh virus varicella yang mudah menular dan sering diderita oleh anak-anak. Yang selanjutnya ada campak. Campak adalah penyakit yang disebabkan oleh morbillivirus. Gejala-gejala penyakit ini adalah masa inkubasi 7-11 hari. Kemudian timbul demam, bersin, batuk pilek, merah pada mata, dan muncul bercak ruam berwarna coklat pada kulit. Selanjutnya ada campak Jerman. Campak Jerman adalah penyakit campak yang disebabkan oleh virus rubella. Rubella sering menyerang anak-anak yang belum mendapatkan vaksin campak, gondongan, dan rubella. Rubella pada anak dan dewasa membaik dengan cepat, tidak berbahaya, dan jarang menyebabkan komplikasi. Rubella berbahaya jika terjadi pada wanita hamil. Jika wanita hamil terinfeksi virus rubella, khususnya selama 4 bulan pertama kehamilan, bayi beresiko mengalami kecacatan atau bahkan lahir dalam kondisi meninggal. Sudah, Bu. Baik, selanjutnya kepada Zaza, tolong dibaca itu penyakit dari yang disebabkan oleh virus dari herpes simplex sampai chikungunya. Baik Bu. Itu nggak usah terlalu panjang bacanya ya, singkat-singkat aja. Iya betul. Jadi penyakit yang disebabkan oleh virus selanjutnya adalah herpes simplex. Jadi herpes simplex ini adalah penyakit yang menyerang kulit dan selaput lendir. Pada bayi virus tersebut tidak akan menular dari tubuh dan tetap laten di dalam sel-sel saraf. Herpes dapat menyerang bagian-bagian tubuh seperti mata, bibir, mulut, kulit, alat kelamin, dan kadang-kadang pada otak. Selanjutnya adalah gondongan. Gondongan adalah penyakit yang disebabkan oleh paramyxovirus. Virus ini menyerang parotis atau kelenjar ludah dan menyebabkan pembengkakan pada kelenjar tersebut. Adapun penularannya dapat ditularkan secara langsung melalui kontak langsung dengan penderita, yaitu melalui ludah, urin, dan muntahan. Selanjutnya adalah AIDS. AIDS adalah penyakit hilangnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh virus HIV. Lamanya penderita AIDS ini terinfeksi adalah 10 tahun.
Cara penularan AIDS ini adalah yang pertama tidak melalui jabat tangan dengan penderita, penggunaan toilet bersama, berenang di kolam renang umum, udara terbuka, gigitan serangga, batuk, bersin, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan penularan AIDS secara langsung yaitu berhubungan seksual dengan penderita AIDS dan orang yang positif HIV, serta jarum suntik bekas pakai orang positif HIV, transfusi darah yang tercemar HIV, atau dari ibu yang positif HIV pada bayi yang dikandungnya. Selanjutnya yaitu influenza atau parainfluenza. Influenza adalah penyakit pernafasan yang disebabkan oleh virus orthomyxovirus. Gejala dari penyakit ini adalah timbulnya demam, badan menggigil, sakit kepala, batuk kering, nyeri otot menyeluruh, dan kehilangan nafsu makan. Sedangkan kalau parainfluenza adalah penyakit yang juga menyerang saluran pernafasan. Namun parainfluenza ini memiliki masa inkubasi selama 2 sampai dengan 6 hari. Kemudian selanjutnya adalah poliomyelitis. Poliomyelitis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh polivirus yang menyerang susunan saraf pusat. Selanjutnya chikungunya. Chikungunya adalah penyakit demam yang disebabkan oleh virus chikungunya, genus Alphavirus dari famili Togaviridae. Virus ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Baik, selanjutnya Rizka coba dibaca dari Ebola sampai hepatitis. Bacanya nggak usah panjang-panjang ya, singkat-singkat. Baiklah, selanjutnya itu ada Ebola, adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Ebola. Penyakit ini menyerang sel darah putih, makrofag, jaringan fibroblast, dan kemudian menyebar ke organ-organ tubuh. Selanjutnya ada flu burung atau avian influenza, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus HPAIF yang awalnya menyerang unggas. Kemudian ada SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, merupakan penyakit berupa gangguan akut pada saluran pernafasan yang dapat menimbulkan kematian. Penyebab penyakit SARS ini adalah coronavirus. Gejala awalnya orang yang terserang SARS ini adalah demam tinggi hingga lebih dari 38 derajat Celcius, menggigil, sakit kepala, lesu, dan nyeri tubuh. Kemudian ada demam berdarah, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue atau flavivirus melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian ada hepatitis, merupakan virus yang menyebabkan gangguan fungsi hati dan saluran empedu. Hepatitis dapat menyebabkan kematian. Ada beberapa tipe hepatitis yaitu hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Sudah, Bo? Oke, lanjut. Kemudian penyakit virus pada hewan. Selanjutnya penyakit pada hewan. Pertama itu penyakit kuku dan mulut. Penyakit kuku dan mulut adalah penyakit yang menyerang ternak seperti sapi, kambing, kerbau, babi, domba, dan hewan berkuku belah lainnya seperti gajah. Penyakit kuku dan mulut disebabkan oleh aptovirus dari famili Picornaviridae. Selanjutnya itu rabies. Rabies adalah penyakit yang disebabkan oleh rhabdovirus. Rabies merupakan infeksi akut pada susunan saraf pusat hewan dan dapat menular ke manusia melalui gigitan atau air liur hewan penderita seperti anjing, kucing, dan kelinci. Selanjutnya itu ada tumor atau kutil. Tumor adalah penyakit yang menyerang sel epitel kulit dan membran mukosa. Penyakit ini dapat diderita oleh hewan seperti ayam atau sapi. Selanjutnya itu tetelo. Tetelo adalah penyakit yang menyerang unggas seperti ayam dan itik. Penyakit ini disebabkan oleh virus NCD yang mudah menular. Selanjutnya itu penyakit pada tumbuhan. Yang pertama itu ada mosaik. Mosaik adalah penyakit yang menyerang tanaman tembakau, kacang tanah. Penyakit BGM adalah penyakit yang menyebabkan menguningnya daun pada tanaman tomat dan cabai. Penyakit ini disebabkan oleh virus begomovirus. Baiklah, udah, Bu. Oke, terima kasih Anggun. Coba Azizah tolong dibaca pencegahan dari infeksi virus.
Keempat, pencegahan dan pengobatan infeksi virus. Yang pertama itu ada pencegahan infeksi virus. Pencegahan terhadap infeksi virus dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemberian vaksin dan penerapan pola hidup sehat. Pertama itu ada vaksin, di mana vaksin ini adalah suspensi mikroorganisme antigen, misalnya virus atau bakteri patogen yang permukaannya atau toksinnya telah dimatikan atau dilemahkan. Vaksin ini bekerja efektif terhadap penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen termasuk virus. Prinsip dasar dari penggunaan vaksin adalah tubuh menghasilkan antibodi untuk melawan serangan virus atau bakteri. Yang kedua itu penerapan pola hidup, di mana penerapan pola hidup ini dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya infeksi virus. Cara-cara yang bisa dilakukan antara lain sebagai berikut. Sering cuci tangan karena dapat menghilangkan berbagai kuman yang diperoleh dari binatang, tempat kotor, atau benda-benda yang terkontaminasi virus. Yang kedua, melakukan gerakan 3M+, yaitu menguras bak mandi, menutup tempat-tempat yang berpotensi menampung air, mengubur sampah seperti botol, dan menggunakan anti nyamuk untuk mencegah perkembangan nyamuk demam berdarah. Yang ketiga, menjauhi penderita penyakit yang mudah menular melalui kontak seperti cacar, campak, atau flu. Yang keempat, rutin membersihkan lantai atau permukaan, terutama kamar mandi dan dapur. Yang kelima, memastikan telah melakukan imunisasi dan vaksinasi untuk diri sendiri dan keluarga. Yang keenam, menjaga kebersihan dan kesehatan hewan-hewan peliharaan. Yang ketujuh, mengkonsumsi makanan bergizi yang banyak mengandung vitamin A, C, E, serta antioksidan. Yang ke-8, menghindari kontak dengan binatang liar yang berpotensi membawa penyakit seperti tikus. 9, olahraga teratur dan tidur yang cukup. Yang ke-10, menjaga pola makan yang teratur. Yang ke-11, menghindari stres. Sudah, Bu? Baik, terima kasih kepada Aziza karena telah membacanya dan menyampaikannya dengan baik. Jadi sudah paham ya apa dari peranan dari virus, kemudian penyakit-penyakitnya disebabkan oleh virus. Baik, sekarang Ibu akan lanjut, kita akan diskusi hari ini. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, terdiri atas 3 orang. Kelompok pertama itu ada Dila, Rizka, dan Resti. Kelompok kedua itu ada Anggun, Azizah, dan Nabila. Tentunya sesuai dengan kelompok ya. Ibu. Untuk tugasnya itu coba diskusikan latihan soal halaman 31. Bukan halaman 31. Halaman 34. Itu kelompok 1 itu dari nomor 1 sampai 5. Kelompok 2 dari nomor 6 sampai nomor 10. Coba diskusikan selama 10 menit. Nanti setelah itu disampaikan hasil diskusi tersebut. Silakan duduk berkelompok. Baik. Aku siapa aja tadi? Pindah satu. Aku tidak perlu. Ayo Resti. Kita duduk bareng. Pada siklus mesogenik endodermit terjadi fase penggabungan antara dermatitis dan dendritik dari pembentuk lubang dari opak. Ke jalan ya. Nomor 4 D. Serabut akar. Selesai. Udah, Bu. Udah Bu. Kelompok 1 sudah. Kedua udah. Udah selesai semua. Kemudian Udah, Bu. Nah, baik, coba kelompok 1 sampaikan hasil diskusinya ke depan. Ini bawa kursinya ke depan. Coba sampaikan hasil diskusinya perkenalkan dulu, terus sampaikan apa yang didiskusikan tadi. Silakan kelompok 1 sampai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyampaikan hasil diskusi kami. Yang nomor 1 itu ilmuwan Belanda melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak dan menyemprotkan yang sudah disaring ke tanaman yang sehat. Tanaman yang sehat menjadi sakit. Nama ahli yang dimaksud adalah yang C. Martinus Beigerin. Oke, lanjut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Soalnya yaitu perhatikan ciri-ciri virus berikut ini. Pertama, virus berukuran sangat kecil, sekitar 0,2 sampai 0,3 mikrometer. Kedua, tubuh virus terdiri atas selubung proton atau kapsid dan batang inti. 3, virus hanya dapat hidup pada sel yang hidup. 4, virus dapat menebur saringan bakteri. 5, virus dapat dikristalkan. Berdasarkan ciri-ciri tersebut yang menunjukkan ciri virus sebagai benda mati yaitu yang E, yaitu virus dapat dikristalkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu virus tidak dapat hidup di alam bebas, melainkan harus hidup secara parasit. Oleh karena itu, untuk memelihara virus harus digunakan. Jawabannya yaitu B, medium agar-agar. Selanjutnya yang nomor 4. Di sini ada gambar struktur bakteriofag. Nah, dari gambar di atas, bagian yang berfungsi untuk melekatkan diri pada sel inang adalah jawabannya itu yang D, serabut ekor. Soal nomor 5 yang terakhir yaitu virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup sebab virus jawabannya yaitu E, tubuhnya terdiri atas DNA atau RNA. Sudah Bu, baiklah teman-teman dan ibu guru, sekian penyampaian diskusi dari kelompok 1. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Bentar, Ibu diperiksa dulu saya. Tadi nomor 3 itu apa jawabnya? Medium agar-agar ya? Ya, Bu. Jadi jawaban betul itu yang 3 kan? Yang 3. Yang 3 itu medium kentang atau agar-agar ya, C? Iya. C? Iya. Iya, itu benar ya. Jadi betul semua jawaban dari kelompok 1. Ya, silakan di tempat duduknya lagi. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 silakan sampaikan hasil diskusinya. Aku jadi itu mau di tengah, Bun. Assalamualaikum. Nah, nomor 6 yang mana? Ini grup masker nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai virus. Pertanyaan nomor 6. Pada siklus lisogenes terjadi fase penggabungan antara DNA virus dan DNA bakteri membentuk. Jawabannya adalah C, profag. Selanjutnya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 7, yaitu perhatikan gambar salah satu tahap. Iya Bu. Baiklah, saya ulangi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya adalah berdasarkan gambar di atas itu adalah tahapan. Jawabannya adalah B, Bu, penetrasi. Nomor 8, HIV sebagai penyebab AIDS akan mengakibatkan orang yang terinfeksi mengalami lemahnya sistem kekebalan. D. Baiklah, soal nomor 9. Di bawah ini penyakit yang disebabkan oleh virus.
Yaitu jawabannya B, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Baik, selanjutnya soal terakhir yaitu virus yang menyerang tanaman padi sehingga menjadi kerdil adalah A. Virus tungau. Baiklah, sekian diskusi kami pada hari ini. Saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Jawaban dari kelompok 2 betul semua ya. Yeay. Jadi kelompok 1 dan kelompok 2 dapat nilai A+ hari ini. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, karena materi tentang virus ini sudah selesai semua, jadi Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk dikerjakan di rumah agar bisa lebih memahami. Tolong dicatat soalnya ya. Baik, Bu. Baik, soal pertama itu jelaskan. Di HP aja boleh, Bu. Boleh, boleh. Baik, Bu. Jelaskan ciri-ciri dari virus atau sebutkan ciri-ciri dari virus. 2. Jelaskan struktur dari virus beserta gambarnya ya dibikin. Baik, Bu. 3. Jelaskan replikasi dari virus. 4. Jelaskan manfaat virus, kemudian serta tujuan dari kerjakan virus. Dan yang terakhir yaitu 5. Jelaskan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus beserta pencegahannya. Baik, sekian tugasnya. Selanjutnya, karena materi kita sudah selesai, ada yang bisa menyimpulkan apa materi kita hari ini? Hai, Bu. Coba Rizka. Pertama, virus memiliki peran dalam kehidupan, baik itu menguntungkan maupun merugikan. Peran yang menguntungkan misalnya berperan dalam pembuatan interferon, profek, vaksin, pelemahan bakteri, antitoksin. Yang merugikan yaitu menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya yang disebabkan pada manusia yaitu oleh virus yaitu influenza, COVID-19, campak, rabies, cacar air, dan AIDS. Dan contoh penyakit yang disebabkan oleh hewan yaitu oleh virus penyakit kuku dan mulut pada ternak, rabies, tumor atau kutil, dan tetelo. Hanya itu, Bu. Baik, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Coba, Zaza. Baiklah, saya akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi virus itu strukturnya terdiri dari kepala, ada kapsid, ada ekor, ada serabut ekor, ada DNA, dan lain-lain. Kemudian virus itu berkembang biak dengan replikasi yang mana terdiri dari 2 cara, yaitu litik dan lisogenik. Kemudian virus itu ada yang menyebabkan kerugian pada manusia seperti menyebabkan chikungunya, AIDS, kemudian TMV atau tobacco mosaic virus. Sekian, Bu. Baik, terima kasih kepada Rizka dan Zaza yang sudah menyimpulkan materi kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan bisa lebih dipelajari lagi di rumah agar di saat ujian nanti bisa didapatkan hasil yang baik. Amin. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.